Halo sob, di sini gua akan sharing atau berbagi ilmu gimana sih caranya merawat ikan piranha ya. Di sini gua tuh beli ikan piranha sekitar 1 mingguan yang lalu. Gua beli 10 ekor. Ini dapat per ekornya sekitar 4 ribuan ya. Terus apa saja sih yang kalian harus persiapkan ketika memelihara ikan piranha ya? Ini ikannya mudah banget ya, kuat ini ikannya. Jadi nggak muluk-muluk kayak ikan-ikan lainnya manja gitu. Ini enggak, ini kuat. Ini mungkin yang kalian persiapkan ya jelas ya. Ini akuarium ini ukurannya 60 kali 60. Terus untuk airnya bebas. Maksudnya bukan bebas tuh dalam artian tuh kayak nggak perlu hangat atau dingin. Ini gua stabil sih pokoknya. Ini nggak perlu pakai heater ya. Jadi kalian cukup pakai mesin mesin akuarium atau pompa air itu terus sama filter itu jelas ya. Yang penting airnya itu bisa bersirkulasi ya. Itu ikannya tuh suka tuh kayak di sirkulasi air tuh kayak seakan-akan mereka tuh berenang gitu ya. Terus hiasan ya seadanya atau lebih bagus tuh yang bisa ikannya buat ngumpet di dalam ini terus sama pasir malang ya. Kalau lebih baik lagi kalian tambahin kayak tanaman-tanaman gitu, tanaman-tanaman kayak apa itu, sword apa itu namanya. Terus ini ikannya ini gua kasih makan ikan moli ya guys, atau ikan cere atau ikan cetul terserah kalian ya. Ini gua kasih makan ikan ini nih di satu hari tuh cuma 4 ikan ya buat 10 ikan piranha ini. Jadi cuma 4 ikan cere buat 10 ekor ikan piranha ini. Nah, jadi kenapa kok gua kasih pakannya cuma 4 ya? Karena menurut gua sih biar kayak kelihatan gimana ya? Biar nggak terlalu over aja gitu sih kasih makannya ya. Mungkin seperti itu sih ya. Nah, terus yang paling penting airnya itu harus bersirkulasi. Jadi bekas sisa-sisa daging itu di apa namanya disaring kembali oleh filter dan mesin pompa ini ya guys. Jadi wajib kalian punya mesin sama pompa sama filter tersebut ya. Terus karena setiap mereka makan itu pasti kayak ada debu-debu bekas daging-daging berceceran gitu, bikin airnya tuh agak keruh gitu. Untuk di ukuran akuarium segini ya, 60 kali 30 ini. Ya. Ini ikannya ganas sih. Kalau buat ngerobek-ngerobek gitu kayak kelihatan gimana gitu lah. Kayak kelihatan keren atau badas gitu lah. Ini itulah yang suka predator atau ikan predator pasti paham lah kepuasan tersendiri ngelihat ikan-ikan kayak gitu makan tuh pasti ada lah rasa gimana ya, ada kayak kepuasan sendiri ini kayak gitu guys. Untuk gua kasih pakannya kayak gini guys. Nah, gua kasih pakan ikan cair ini ikan moli ya, coba gua ambil ya guys, 1 ekor aja. Kita gua ambil, jatuh, sorry guys, sebentar gua ambil. Nah, ini gua kasih makan ya. Oke, coba ya. Oke, ntar ini dari atas gua kasih tutup biar nggak lompat lah ini ya, kayak gitu ikannya. Nah, ini gua kasih makan ya guys. Nah, tuh kasih itu, ntar lihat tuh mereka tuh langsung dikejar tuh. Tapi seperti itu ya guys. Tuh. Nah, situ mereka kalau ada makanan yang penting atau mangsa, yang penting mangsanya itu harus bergerak guys. Kalau diem mereka seakan-akan nggak peduli ikannya itu ya. Jadi kalian, saya rekomendasiin kalian harus kasih makan yang bergerak atau objek yang bergerak ya, kayak ikan, jangkrik, ulat hongkong, atau pokoknya yang bergerak, jangan yang diem kayak pelet atau apa itu. Tuh langsung dikejar-kejar tuh ya. Oke, tapi btw ini udah aku kasih 4 ekor sih hari ini berarti ketambahan ini sekalian sama video ini jadi 5 ekor ya guys. Ini jadi kalian harus biasakan di depan akuarium ini
harus ada orang, atau pokoknya biasakan ikan kalian itu eh, dilalu lalangi oleh orang ya guys, biar nggak takut gitu. Jadi biar mereka tuh nggak diem sembunyi terus gitu. Jadi biasakan kalian itu di depan akuarium selagi kasih makan mereka gitu ya guys. Jadi biar mereka tuh tahu kalau ada orang, berarti mereka tuh instingnya tuh, oh ini aku mau dikasih makan. Jadi nggak diem di pojokan atau di mana gitu. Caranya gitu ya guys. Mungkin yang gua pelajari selama 1 pekan ini seperti itu. Mungkin kalian ada yang mungkin ada yang punya pengalaman yang berbeda, ya bisa di sharing nanti ya guys. Terus eh untuk mesin gua pakai yang berapa ini, lupa ya guys ukurannya untuk per liter berapa. Jadi ya untuk filter sih gua belum mengganti ya sepekan ini, masih aman sih, belum terlalu keruh lah. Mungkin lama ya gantinya nanti gitu ya. Gitu, ini ikannya kalau baru kalian beli itu pasti malu dan pasti kabur-kabur kalau dideketin. Nah gitu ya, jadi kalian harus biasakan di depan mereka saat mengasih makan, biar mereka tuh tahu kalau ada orang datang, mereka instingnya langsung ngejar atau mengasih makan ya gitu, biar terbiasa mereka itu ya. Dan ikan ini tuh setahu gua, pas gua baca di Google itu maksimal hidup mereka tuh 10 tahun. Oh ya, BTW ini ikannya jenisnya RBP atau Red Belly Piranha. Jadi perut merah, ikan piranha perut merah ya, ini karena masih kecil, mereka masih polos ya guys. Nah tuh masih polos lah. Nah, nampak nggak? Dia masih polos gitu ikannya. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys. Dan ikan ini tuh nggak manja, ikannya tuh kayak ya udah, mereka tuh bisa hidup, yang penting ada sirkulasi air ya. Ada sirkulasi air, ingat, penting tuh ada sirkulasi air, kayak gelembung terus airnya tuh bersirkulasi gitu ya. Nah gua saranin kayak gitu. Kenapa harus perlu sirkulasi air kalau kalian pelihara ikan piranha? Kalau enggak, kalau air kalian nggak bersirkulasi, fix kalian setelah kasih makan bakalan ini air tuh jadi keruh, karena sisa-sisa daging atau darah gitu kan kayak bertaburan kayak debu gitu, kayak bur gitu langsung sini tuh. Nah ini kan panas kan itu ikannya ini, kalau kayak mencapik-capik mangsa tuh kayak langsung gerombolan gitu, jadi pecah-pecah kemana gitu kan dagingnya. Nah jadi gua saranin kalian harus punya mesin ini ya, buat ini ya, itu pasti lah, itu wajib lah ya gitu. Nah jadi gua saranin kayak gitu. Nah mungkin itu aja ya guys yang bisa gua kasih saran buat berbagi pengalaman buat kalian. Kalau ada yang punya saran atau rekomendasi untuk apa, mungkin bisa berkomentar di video gua ya nanti. Oke, oke, semoga bermanfaat sob.